Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur secara ikhlas, tulus hanya karena Allah, bukan karena sesuatu hal yang berhubungan dengan keinginan-keinginan duniawi. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri tauladan, contoh yang mulia yang kita tauladani dalam kehidupan hari. Ibu, sebelumnya ya kita kirim-kirim salam seperti biasa. Lihat pakaian saya seperti ini, pakai topi ini. Nah, ini sebenarnya saya kangen dengan Maliki, karena topi ini hadiah dari beliau. Jadi, apa kabar Pak Maliki yang di Jakarta? Semoga selalu bahagia. Kemudian yang sahabat DNSA di Sumatera ada Pak Bustomi, kemudian ada Pak Afrizal, ada Pak Zairin, dan teman-teman yang lain. Semoga bisa mengikuti siaran ini dengan bahagia. Mas Johari, gimana kabarnya? Ya. Semoga bisa terus dalam berjuang untuk memasyarakatkan gerakan sadar Allah di daerah. Kemudian Bu Riri yang juga nonton bareng, dan sahabat yang lain yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Kang Darman ya. Semoga bisa mengikuti siaran ini dengan dengan Pak Denny. Nah, beliau luar biasa semangatnya dalam mengembangkan Kalimantan yang sadar Allah. Kemudian di Tegal ada Bu Eli. Apa kabar Bu Eli? Kemudian ada banyak ya, Tegal ternyata banyak. Tapi saya nggak hafal satu persatu. Ya, di Brebes juga ada, Pekalongan. Ya, beliau sudah seperti semangat luar biasa. Dan banyak yang lain, ada Pak Fuad juga di Lembaga Pendidikan PAPB Semarang. Pak Fuad ya. Kemudian Solo sekitarnya ini banyak pada bapak-bapak yang hadir di sini. Ada Pak Heru, ya. Ada Pak RT, Pak RW. Kemudian Pak Men, ada Pak Pur, ada Pak Poyo, kemudian Pak Rinto, yang pasti juga Bapak Setio Purwanto, dan teman-teman yang lain, Mas Beken. Ya. Selamat melembur. Ya. Semoga pesanan baju patrapnya cepat selesai sesuai dengan yang diprogramkan. Oh ya, untuk pemesanan baju patrap itu langsung ke Bapak Setio Purwanto ya, yang nomor rekening serta nomor WA-nya sudah di-share di grup. Jadi satu pintu untuk pemesanan khusus baju patrap langsung ke Bapak Setio Purwanto, bukan pada yang lain ya. Agar memudahkan dalam pengelolaan. Nah, baju itu nanti kita gunakan untuk DN bersama, untuk berlatih patrap, dan untuk yang lain-lain ya. Ini baju khas yang ditempeli logo Garuda Terbang, itu logonya yayasan dengan berwarna kuning emas. Jadi warna khas Yayasan Solo Spirit Islam atau Padepokan Patrap Surakarta, nah, itu adalah warna kuning emas, seperti warna Garuda Terbang sebagai logo Padepokan kita.
Kemudian yang di Jawa Timur Pak Kamai, Pak Gubernur DNSA Gresik, apa kabar Pak Kamai? Ya, luar biasa beliau. Ya, sering syuting kemana-mana. Cuman YouTube-nya yang belum bisa ngedit. Jadi videonya sudah numpuk. Suatu saat mau datang ke Padepokan Patrap untuk belajar mengedit YouTube. Ya. Untuk Bapak Ibu yang membuat YouTube yang berkaitan dengan Yayasan Suluh Spirit Islam. Nah, Yayasan Suluh Spirit Islam atau tentang sadar Allah, tentang 3T, tentang ATP. Ya. Untuk upload YouTube-nya itu harus logo yayasan, yaitu yang Garuda Terbang itu. Untuk logonya bisa japri ke saya. Ya, jadi itu nanti persyaratan untuk mendapat rekomendasi dari Bapak Setio Purwanto. Jadi ini hukumnya wajib ya. Wajib, peraturannya wajib. Jadi kalau kita ingin, ya saya harapkan ya, saya misalkan lebih banyak Bapak Ibu membuat YouTube ya. Karena ini salah satu jalan syiar kita menebar kebaikan, menebar sadar Allah ke seluruh jagat raya ini. Kemudian Pak Nur, ya, Pak Nur Malang, apa kabar Pak Nur? Lama nggak jumpa ya, Pak Nur dan Ibu. Kemudian Pak Ali Wafon, ada Pak Alan yang di Jember, ya, beliau Jawa Timur, Jawa Timur dan wilayah Timur, jadi Pak Alan. Kemudian yang di Bali ada Mas Pujiono, ya, Mas Pujiono ini anak pang, tapi bukan pangsiunan ya. Pang, jadi beliau luar biasa ya, luar biasa. Kemudian juga sampai Ibu Tohriah di Mataram dan sekitarnya. Mataram mulai berkembang, jadi Ibu Tohriah ini luar biasa bisa mengkoordinir sahabat-sahabat yang di Mataram dan sekitarnya. Sampai pada Maluku, sampai pada Irian Jaya. Ya. Dan Bapak Ibu yang ada di negara tetangga, Brunei, Singapura, dan Malaysia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan di beberapa negara yang lain. Semoga kita semua bisa mengikuti acara ini dengan penuh hikmat, dengan penuh bahagia tentunya. Bapak Ibu yang dicintai, dirahmati Allah. Jadi bagaimana loh kita belajar sadar Allah, 3T dan ATP. Bagaimana kita belajar spiritual. Belajar spiritual itu tidak sama dengan belajar mata kuliah atau mata pelajaran di sekolah. Nggak sama, beda. Kalau belajar di sekolah, kita mempelajari buku, kita menganalisa, tanya sini, tanya situ, dan lain-lain. Dan kita lebih banyak menghafal. Kalau belajar spiritual, belajar spiritual itu melakukan. Ya. Pengalaman saya belajar berspiritual ya, selama di Padepokan Patrap ini. Jadi saya selalu mendahulukan adab. Yang pertama adab pada guru ya, bagaimana kita menghormati guru kita atau pembimbing kita, ya, Bapak Setio Purwanto. Kemudian saya selalu berusaha sami'na wa ta'na. Jadi apapun yang beliau katakan, itu langsung saya terima, otomatis saya terima. Dan hampir tidak pernah saya bertanya pada beliau. Ya, hampir nggak pernah. Kayak nggak pernah Pak Pur ya. Nggak pernah saya bertanya pada Pak Pur itu. Tapi setiap materi yang diberikan di YouTube, di Suluh Spirit Islam maupun waktu ngobrol-ngobrol santai, apa yang beliau sampaikan, saya terima. Ya, saya terima. Jadi saya tidak menganalisa apakah saya paham atau enggak, saya tidak memikirkan, saya terima saja. Nah, jadi sami'na wa ta'na. Paham enggak paham, saya terima. Nah, setelah saya terima,
baru saya berusaha untuk melakukan apa yang beliau sampaikan. Melakukannya bagaimana? Ya, dengan kita istiqomah zikir nafas 3T ATP. Nah, kadang-kadang walaupun saya nggak berdoa ya, ketika saya menerima dari Pak Pur, kemudian malamnya saya DN, ya, itu ada 3T dan dalam menjalankan amanah, itu mendapat bimbingan. Dan kalau kita itu memahami melalui zikir nafas, Allah akan berikan petunjuk. Bahkan beliau nyampaikan satu, kita akan dapatkan 2 atau 3. Jadi ada hal-hal baru yang kita terima, yang diajarkan oleh Allah pada diri kita, sehubungan dengan pemahaman-pemahaman yang Bapak Setio Purwanto berikan. Jadi kalau saya menganalisa, wah ini nggak paham, pakai pikiran, bakal dianak nggak dapat apa-apa, Pak. Itu bedanya belajar spiritual dengan belajar mata pelajaran yang lain. Itu. Kemudian saya tidak pernah membandingkan ini dan itu. Ya. Ketika Pak Pur memberikan pemahaman, ya udah saya terima. Ya. Kemudian berusaha saya pahami melalui zikir nafas. Nah nanti di zikir nafas ada petunjuk. Ya, ada petunjuk. Nah kemudian ada pengalaman-pengalaman baru, ada pemahaman-pemahaman baru yang diberikan nyata dari satu poin yang disampaikan oleh Bapak Setio Purwanto. Nah, itu bisa kita diberi petunjuk yang lain yang berhubungan dengan poin utama yang disampaikan oleh Pak Pur. Jadi, kita kan itulah sebenarnya Allah dalam memberikan pelajaran pada diri kita melalui Bapak Setio Purwanto itu satu, dan Allah akan berikan yang berhubungan dengan ini. Cara saya belajar, saya nggak bertanya, hampir nggak pernah bertanya. Saya ingat saya bertanya pada Pak Pur itu 1 kali. Ingat saya sebelumnya saya nggak bertanya, saya terima, saya cari sendiri ya, melalui DN, melalui pengamalan 3T sampai ATP, itu nanti ketemu. Nah, kalau kita bandingkan dari teori-teori di yang lain, kita bandingkan dengan NSA, kita nggak menemukan apa-apa, Pak. Di situ kita mungkin akan menemukan konflik, itulah buat kita semakin ruwet dalam berspiritual. Jadi jangan bandingkan, karena apa? Karena di DNSA ini dari ajaran ilmu-ilmu langit, ya, dari ilmu langit yang tidak bisa didefinisikan. Jadi ilmu langit ya, itu Pak Pur sudah terjemahkan dalam bentuk sepraktis mungkin, sespesifik mungkin dalam bentuk capaiannya, dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa kita sehari-hari, bukan menggunakan bahasa yang tinggi, bahasa langit. Jadi yang sebenarnya itu ilmu-ilmu pemahaman langit itu sebenarnya gampang, tapi karena kita tidak pernah ada metode, nggak pernah ada teknik bagaimana mencapainya, seolah-olah tinggi dan tidak terjangkau oleh manusia biasa. Ya, padahal itu sederhana setelah ketemu metodenya. Nah, metode ini yang pentingkan. Jadi Purwanto dan dari yang sangat penting yaitu kesadaran di luar nalar. Ini bukan nanti akan disampaikan oleh beliau sejelas-jelasnya. Dan mari kita, mungkin sekarang nggak paham, tapi sebulan lagi mungkin pahamnya, atau setahun lagi baru paham. Itu hal yang biasa dalam kita belajar berspiritual. Setahun karena baru ngalami gitu loh.
2 tahun lagi baru ngalami, oh ternyata ini dijelaskan Bapak Setia Purwanto dulu. Makanya mari kita belajar berspiritual dengan bukan apa yang telah beliau sampaikan, baik secara langsung melalui YouTube maupun dari teks atau bacaan-bacaan yang ada di web solospiritislam.com. Nah, mengajak Bapak Ibu yang sudah punya kemampuan untuk menjalankan syiar sesuai dengan anjuran Rasulullah sampai walaupun hanya 1 ayat. Jadi sempurna untuk ini sekedar motivasi untuk diri saya, untuk jenengan semua. Kita diberi hidayah oleh Allah malam setelah mengikuti pembelajaran dari Bapak Setia Purwanto. Saya mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ya, semoga malam hari ini bahagia selalu. Terima kasih Pak Mbah Bejo atau Pak Zen yang sudah mengawali program malam Jumatan di Padepokan. Di Padepokan sudah hadir beberapa kawan yang tinggal di sekitar Padepokan, sekitar Solo. Untuk yang luar Solo, luar Solo, jangan kesini dulu, nanti takutnya dikarantina sama Pak Lurah, ya Pak Kepala Desa, nanti jadi nggak bisa pulang. Ini contohnya Mbah Bejo tidak bisa pulang, harus dikarantina selama 4 bulan. Yang lainnya 14 hari, beliau 4 bulan. Ya, baik. Bapak Ibu, tema kita kali ini kita mungkin agak di luar nalar itu memang gimana gitu ya. Baik Bapak Ibu, dalam berspiritual itu kan yang diaktifkan itu kan kesadarannya, bukan angan-angannya, ya. Angen-angen, rasa-rasa, rasa sejati. Nah, rasa sejati wijik rasa. Angen-angen apa? Ya yang masih dataran pikiran dan pikiran rasa itu masih belum spiritual.
Yang namanya spiritnya, spirit itu jiwa. Berarti yang diaktifkan itu adalah jiwa. Jadi jiwa itu yang sadar itu. Jadi kalau orang berlatih spiritual itu harusnya lebih sadar. Bukan angen-angennya tambah gladrah ra karu-karuan. Jare ketemu malaikat neng langit sab 7. Angen-angen. Angen-angen itu diikuti ya. Ya angen-angennya segitu itu. Gladrah ya. Jadi luas, Pak. Angen-angen itu luas, itu meliputi alam sadar, alam bawah sadar. Bagaimana enggak luas? Alam bawah sadar itu luas ya, Pak. Saya pernah ketemu spiritualis katanya, tapi saya enggak yakin. Dia bisa memanggil orang yang sudah mati. Apa iya? Oh mati kok diceluk-celuk ya. Apa bisa orang mati dipanggil-panggil, beda alam. Makanya kalau berspiritual harus hati-hati. Jangan pakai angen-angen, jangan pakai rasa-rasa. Ya. Kalau berspiritual itu ya ke Allah itu. Tidak ke malaikat, tidak ke nabi, tidak ke wali songo, apalagi hal-hal yang itu adalah khayalan. Misalnya Kiai Semar atau Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, itu semua ada di angen-angen. Ada di alam bawah sadar. Yang ditanamkan oleh mungkin mbah-mbah kita, orang-orang tua kita, tetangga kita, mungkin juga guru-guru kita, itu bisa jadi. Minggu bakal ketemu Kiai Semar. Nah, ya jenenge wis disugesti bakal ketemu Kiai Semar, ketika zikir ketemu Kiai Semar tenan. Paling Kiai Semar ya mewejangnya ya seperti apa yang dia bayangkan tentang Semar. Tadi menungso kuwi. Itu ketemu itu. Tapi itu terjadi di alam bawah sadar. Baik. Jadi spiritual, yang namanya spiritual, bertauhid ya, kalau di dalam Islam atau berihsan itu tidak menggunakan akal, tidak menggunakan rasa. Rasa nek diikuti ku ya swara njlomrongke tenan. Niki ketoke apik ngono. Asline ngapusi. Makanya kalau kita mengacu ke hati nurani itu bagian dari rasa juga. Wah, rasa itu luas, Pak. Sampai mati pun kita nggak akan bisa menjangkau. Apa ya arep mendalami rasa. Dia kayak lautan lah. Semakin jauh itu semakin luas, semakin jauh itu semakin luas. Itu rasa. Pikiran sama. Semakin luas. Nah, sampai mati ya nggak bakal ketututan. Karena itu bukanlah tujuan kita. Kalau kita misalnya menuju ke barat, rasa itu menuju ke timur, pikiran itu menuju ke utara, apa ya? Ketoknya spiritualnya dalam, ternyata itu angen-angen. Itu ternyata rasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita menggunakan kesadaran. Kalau kesadaran itu sederhana. Sadar apa sih? Sadar Allah. Sadar Allah itu yang seperti apa sih? Yang tidak seperti apa-apa. Terus yang dicari apa sih? Tidak cari apa-apa.
Terus ada apa sih? Tidak ada apa-apa. Nah, ini perjalanannya Mbah Poyo. Mbah Poyo atau Pak De Poyo? Orang apa-apa ya. Ora arep ngopo-ngopo, pasti males nggih Mbah Poyo. Mbah Poyo itu mengajarkan. Pak De Poyo ding. nek Mbah Bejo ya Mbah, nek Pak Poyo Pak De Poyo. Nah, ini ya sing digoleki apa? Ora apa-apa. Lah ana apa wong ora ana apa-apa ya ngono. Lah engko ketemu sapa? Ora ketemu sapa-sapa. Jadi ya kita belajar di sini, Bapak Ibu belajar di DNSA itu ya nggak mencari apa-apa. Nek cek mencari apa-apa, sakjane nggopo gitu loh. Kan jadi bertanya begitu kan. Kalau kita belajar di DN, masih mencari sesuatu, kuwi dienggo apa gitu loh. Jadi ya ora ana apa-apa. Misalnya ketemu ya dienggo apa ngono lho. Sebab apa Bapak Ibu? Bahwa semua ini adalah sudah pemberian Allah. Rezeki, katanya pemberian Allah. Benar nggak? Benar. Orang menjalankan wiridan, menjalankan ini. Cari apa? Ben rezekinya lancar. Lo ngerasa wiridan rezekimu lancar. Betul nggak? Lah orang-orang yang bukan Islam apa ya wiridan. Rezekinya ya lancar. Berarti rezeki lancar atau tidak itu tidak ditentukan oleh wiridan. Orang wiridan itu, dia ke Allah, itu tidak mencari apa-apa. Pahala surga saja nggak dicari. Loh kok dia wiridan? Ya dia wiridan itu karena hanya menjalankan ini perintah Allah, titik wis. Karena apa? Keyakinannya bahwa rezeki itu sudah ditanggung. Sudah diberikan, namanya diberikan, given. Given itu pemberian terasa goleki. Saya kan sering mencontohkan misalnya, saya yang punya padepokan. Bapak Ibu datang ke sini. Udah Bapak Ibu, datang ke sini, makan saya tanggung, tidur silahkan, tempat tidur sudah saya sediakan, semua keperluan, kebutuhan sudah saya sediakan. Kok masih Bapak Ibu mencari makan di tempat saya, itu nggak kebangetan. Ngapain kamu, Bu? Ngapain Bapak? Saya mencari makan. Loh kan sudah saya beri, kenapa harus mencari di rumah saya? Namanya nyolong. Loh sudah diberi, sudah disiapkan, masih mencari. Jadi Bapak Ibu, kita itu hidup itu tinggal menjalankan perintah Allah, titik sudah. Jangan mikir rezeki. Rezeki itu sudah ditanggung. Rezeki itu pemberian Allah. Warzuqni, berilah kami rizki. Berarti apa? Pemberian. Perlu berusaha tidak? Tidak perlu. Kok beda Pak dengan yang lain? Yang lain aja berusaha mencari rezeki. Silahkan. Di sini tidak mencari rezeki, rezeki datang sendiri. Tapi dengan catatan bahwa kita menjalankan perintah Allah, menjalankan amanah-amanah Allah sesuai dengan tanda yang diberikan Allah, menjalankan P-nya, perintahnya. Jadi bukan sekedar diem gitu ya enggak. Nah Bapak Ibu, kesadaran di luar nalar ini penting Bapak Ibu. Kita belajar itu ya, belajar di N itu puncaknya apa sih ya? Di luar nalar itu tadi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, pernah mungkin ya, kenapa para wali-wali itu muncul karomah-karomah di luar nalar? Betul nggak? Saya itu dulu mikir ya, kok wali-wali itu kok sakti-sakti itu amalannya apa gitu loh Pak.
dulu waktu mencari kesaktian. Wali-wali itu loh Pak, amalannya itu apa gitu loh. Kok iso sego sak cething iso dienggo maam wong 30 misalnya. Apa ya amalane ya? Wiridane apa ya? Ternyata sekarang kebuka bahwa beliau-beliau itu tidak ada amalan khusus untuk memperbanyak nasi, itu enggak ada. Tapi apa? Kesadaran beliau itu berada di kesadaran di luar nalar. Ini nalar. Di luar rasa, di luar nalar. Nah, itulah wilayah para wali. Sehingga ketika kesadaran di luar nalar, kesadaran di luar pikiran, kesadaran di luar rasa, itu beliau gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan amanah-amanah Allah, maka muncullah kejadian-kejadian di luar nalar. Jadi kejadian di luar nalar itu linear dengan kesadaran di luar nalar. Jadi kesadaran di luar nalar itu akan menghasilkan kejadian di luar nalar. Kesadaran di luar nalar akan menghasilkan kejadian di luar nalar, asal dalam rangka untuk menjalankan amanah. Jadi para wali, para nabi itu level kesadarannya sudah di luar nalar. Di luar nalar itu di level 4 itu loh Bapak Ibu, sedang setiap hari kita latih. Sibgoh itu loh. Kalau enggak sibgoh ya level 4 aja. Gunakan itu dalam keseharian. Mungkin Bapak Ibu ketika menjalankan DN, ya kan? Tiba-tiba kosong, gitu ya. Tapi cuma sepersekian detik atau hanya sebentar atau manyut gitu aja. Tapi rasanya tuh terkesan sekali. Itu yang harus dipelajari. Itu yang harus diistiqomahi. Wilayah-wilayah itu yang harus diduduki. Kata guru saya dulu, wis kowe manggon ning kono, lungguh ning kono. Lungguh itu artinya wis kowe manggon ning kono. Wah, manggon ning kono ya perlu berlatih Bapak Ibu. Ya alhamdulillah sudah pernah mencicipi sebentar itu sudah alhamdulillah. Karena ilmu yang saya sampaikan ini bagi yang belum mengalami ya bingung. Iya. Tapi yang sudah mengalami, nah aku wis tahu cuma sedilu. Cuma sebentar. Saya pernah mengalami tapi cuma sebentar, tapi setelah itu dicari nggak ada lagi. Nah, itu berarti DN-nya harus. Nah, saya juga berlatih di situ, belajar istiqomah. Jadi ibarat orang jalan itu saya hafalkan. Ketika gini, set, loh kok kosong. Set, loh kok kosong. Akhirnya ketemulah teori tentang atau metode tentang DN 1, 2, 3, 4 sibgoh. Karena itu metode yang saya anggap paling praktis, paling mudah untuk mencapai keadaan kesadaran di luar nalar. Ya, ada metode yang lain monggo silahkan. Ini kita kan memang komunitas di NSA. Kalau ada metode lain silahkan. Tapi saya selama saya mempelajari di DNSA ya, bukan di metode lain, itu cara ini yang paling mudah. Nanti Bapak Ibu buktikan, ketika kesadaran di luar nalar itu digunakan dalam keseharian, maka yang terjadi adalah kejadian-kejadian di luar nalar. Atau masih nalar tapi
pikir-pikir kok iso ya gitu. Ya nalar tapi kok iso ya, kok mampu ya gitu. Ya tidak semua itu terus kemudian terjadi miracle atau keajaiban ya enggak. Karena kita juga enggak mikir munculnya keajaiban yang pasti bahwa kesadaran saya harus berada di kesadaran di luar nalar. Nah, kesadaran di luar nalar. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu kawan. Kalau pas duduk diem begini DN, kosong Pak, gampang ini. Tapi kalau sudah selesai ya hilang. Wah ya enggak gitu. Setelah bisa, latihannya adalah bagaimana berjalannya itu dalam keadaan di luar nalar. Kesadarannya ya, kesadarannya di luar nalar. Terus apa ya ketika ngomong begini itu ya berada di kesadaran di luar nalar. Jadi gini Bapak Ibu, kesadaran itu apa sih? Jiwa kan? Ini pikiran lain kan? Ini rasa lain kan? Ini mulut lain kan? Nah, sekarang ini kesadarannya di luar nalar. Di luar nalar itu masuknya lewat laisa kamitslihi syai'un, itu di level 4 itu sudah ada. Dan ini biarkan di situ kesadarannya. Pikiran biarkan dia berpikir, rasa biarkan dia merasakan, tangan kaki biarkan dia bertindak, hati biarkan dia zikirhu Allah. Ini kesadarannya tapi yang ini, kejiwanya harus di sini jiwanya. Nah ini, jadi kita itu jadi banyak Bapak Ibu. Ada yang sadar, ono sing mikir, ono sing ngrasa, ono sing ngomong, ono sing krungu, ono sing mambu, ono sing melihat, ono sing zikirhu Allah. Kabeh bareng dadi siji brut. Jadi enggak campur, enggak bingung. Oh lah nanti kalau kita sadar Allahnya gimana? Ya iso wae ta wong yang sadar itu bukan Allah. Yang sadar Allah bukan? Bukan, yang Allah itu adalah hati. Kan beda. Wah itu sudah mecah-mecah gitu, udah enak. Tugasnya dewe-dewe. Tugasnya sendiri-sendiri sudah. Nah Bapak Ibu, begitu panjang latihan kita berzikir nafas ini. Makanya pernah saya menulis di status itu, kalau sudah bisa sadar di luar nalar, wis misalnya aku rektor tak wisuda tenan. Misalnya aku rektor, wisuda lulus ya. Wis ATP 3T, DN ya level 1, 2, 3, 4 Sibgo. Misalnya aku rektor tak wisuda wis pindah perguruan liya. Cari perguruan lain. Tapi nek durung, kalau belum ya ini dikhatamkan dulu, jangan kemana-mana. Sinau pindah wae. Kayak Mbah Bejo gitu loh, sinau sak nggon wae. Ora iso mulih masalahnya. Kena lockdown. Baik. Ini yang makanya kan latihannya itu ketika kita sudah duduk, misalnya duduk kita sudah bisa mencapai kosong, buka mata pelan-pelan. Gerakkan tangannya. Nah, kok hilang? Nah, berarti harus diem lagi. Gitu. Setelah itu bisa gunakan untuk sholat. Loh, sholat itu dalam keadaan kesadaran di luar nalar. Nek sholat atau ijek nalar, belum masuk ke wilayah ketuhanan. Kalau sudah masuk ke wilayah ketuhanan itu, kesadaran kita berada di kesadaran di luar nalar. Misalnya sujudku wis, aku wis ora iso mbayangke, sujudku wis di luar pikiran dan perasaanku. Misalnya Allahu Akbar ya kesadaran saya ya membesarkan Allah itu di luar kemampuan pikiran saya dan di luar kemampuan
perasaan saya ketika mengagungkan Allah itu sudah lepas. Ini kan kuncinya ada di kesadaran di luar nalar. Ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Mbah Bejo betul. Terus pokoknya pelajaran spiritual telan gitu, lek gitu, mudeng gitu. Bapak Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan? Mungkin ngerti, pahamnya belum. Oh, aku ngerti, tapi aku udah mudeng. Persis dengan saya ketika belajar pertama kali. Sekarang enak Pak, belajar Pak, ada YouTube, ya toh? Di rumah. Dulu tuh saya belajar tak rewangi neng Jakarta, tak rewangi neng Banyuwangi. Nggawa kaset. Dulu pakai kaset tape recorder itu tak rekam. Mulai tak rungokke meneh. Oh iya ngene iki karepe ya. Oh iya ngene iki ya. Baru di rumah tuh oh iya. Kok diputer meneh oh iya ini beda meneh. Oh iya. Walah ini caranya belajar. Saya kalau di Wejang kadang-kadang ngantuk malahan. Ini aneh ya. Tapi saya rekam. Mungkin karena saya mau mencapai kefahaman tapi nggak paham-paham kan. Daripada saya stres dibuat tidur aja sama Allah. Jadi kalau wejangan tuh mau tidur saya, tek gitu sudah. Guru saya hafal, sana sing turu ndak. Malah ramudeng, malah mumet ya. Saya disindir gitu ya tahu. Wah nyindir aku. Ini enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Jadi ayolah yang baru saja belajar di DNSA, jangan manja. Manja itu apa? Sidik-sidik takon. Tulisan saya itu sudah dari 2007 sampai sekarang itu sudah masih sudah ada itu loh. Tinggal dibaca, nek gelem ya sinau diwaca 2007 sampai sekarang. Perjalanan saya. Bukan mempelajari pelajaran saya dari 2007 itu coba jenengan baca. Nanti paham. YouTube saya pelajari semua dulu. Baru praktek kemudian menemui sesuatu tanya. Nah, tanyanya itu kok saya gini nih gimana? Oh ya, ini gini. Ya Bapak Ibu. Jadi namanya kita itu sudah zaman online ya Pak ya. Online ya titik takon gitu loh. Sedikit tanya. Cari dulu di web, di Google, di blog saya, di YouTube saya, diulik, ini semua, dipelajari semua. Nah, ada yang kurang paham, yang ada poin-poin ini maksudnya apa? Oh, itu baru. Nah, Bapak Ibu, semua adalah perjalanan, maka pelajari dan jalankan. Itu harus beriringan. Ya, kalau dipelajari itu enggak dijalankan, ya harus dengan biasanya tulisan-tulisan saya itu how to, bagaimana caranya. Saya tidak banyak bicara tentang apa itu, tentang pengertian roh itu. Saya minimalkan. Wis tak gawe gampang lah menungso sono telu, jasad, jiwa, roh wis ra mudeng rasa dibahas. Nek jiwa sono telu sifate. Mutmainah, lawamah, amarah, wis utuk wae ora usah dibahas liya-liyane. Jiwa sing sadar wis. Perkara jasad iki ana pikiran, ana hati, ana rasa, sak ikilah. Ini digawe gampang itu lho. Nanti pelajarannya akeh digawe susah. Belajar tasawuf sekian tahun orang mudeng-mudeng, makanya betul belajar tasawuf orang hati-hati setan. Lah ya edan ora nemokke apa-apa. Tapi kalau berjalan insya Allah enggak, karena apa? Seimbang. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan saya tentang kesadaran di luar nalar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu semua. Sekarang mari kita latihan berzikir nafas. Saya pandu dari Padepokan Patrap.
bersama kawan-kawan di sini. Silahkan Bapak Ibu posisinya duduk, boleh bersila seperti saya atau duduk timpuh. Ya, yang mana yang nyaman saja. Bagi yang belum terbiasa dengan duduk timpuh, ya memang sakit, ini bisa dilatih Bapak Ibu. Saya juga latihannya lama. Geringgingan terus, geringgingan itu bahasa Indonesianya itu apa? Kesemutan. Banyak semutnya itu loh. Baik, bentar ini tak naikkan. Ya. Ini menjadi rutinitas kita untuk berlatih bersama, karena memang kita untuk menuju ke Allah itu harus berjalan. Tidak boleh hanya membaca teori-teorinya, tapi juga harus menjalankan sehingga kita ada experience. Nah, pelajaran Allah itu ada di experience-nya, ada di pengalamannya. Mari Bapak Ibu, kita mulai zikir nafas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu, mari kita sadari jasad kita yang pertama, mulai dari nafas kita, nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk dan nafas keluar. Baik, Bapak Ibu sadari nafasnya. Ya. Tidak perlu diatur nafasnya, biarkan dia keluar masuk, cukup kita menyadari nafas kita. Di sini kita sudah mengaktifkan kesadaran kita, yaitu dengan menyadari nafas. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita sadari tubuh kita, dari mulai ujung rambut, ujung kepala, sampai ujung kaki. Kita sedang duduk di sini dan saat ini. Baik. Kita sadari pikiran kita. Bapak Ibu bisa menyadari pikirannya sedang berpikir apa. Baik. Pikiran bukanlah kesadaran. Termasuk rasa. Bapak Ibu bisa merasakan sesuatu, cukup sadari perasaan itu. Jadi kita menyadari perasaan, menyadari pikiran, menyadari tubuh kita. Baik Bapak Ibu, mari kita meluaskan kesadaran kita, tidak sebatas jasad. Kita meluaskan kesadaran kita ke sekitar kita.
kita sadari kawan di samping kita sadari suara yang masuk ke telinga kita, suara di sekitar kita, mungkin ada udara, ada angin di sekitar kita. Kita sadari rumah kita, Bapak Ibu, rumahnya. Baik, jadi kesadaran kita meluas sampai di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu saya bawa untuk menyadari alam semesta ini. Jadi kesadaran Bapak Ibu meluas sampai ke alam semesta. Apa yang masih bisa dijangkau pikiran, sadari keluasan alam semesta itu. Baik. Sekarang mari kita masuk ke keadaan yang menciptakan alam semesta. Dari menyadari alam semesta ini, kita menyadari Allah yang menciptakan atau Allah yang ada di sebalik alam semesta. Dari sini Bapak Ibu, pikiran kita sudah tidak bisa mengikuti lagi karena kesadaran kita sudah di sebalik ciptaan Allah. Kalau masih di ciptaan Allah, pikiran kita mungkin akan bisa menjangkau. Tapi kalau sudah yang menciptakan alam semesta, pikiran kita sudah tidak bisa menjangkau. Kalau masih bisa menjangkau, berarti masih alam semesta, belum yang menciptakan alam semesta. Baik Bapak Ibu, di sini kita sudah masuk ke kesadaran di luar nalar. Artinya apa? Di luar pikiran kita. Coba Bapak Ibu sekarang panggil nama Allah. Ketika nafas masuk dan Allah ketika nafas keluar. Di wilayah kesadaran di luar nalar. Allah. 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 Ketika kesadaran kita mengarahkan lebih dalam, lebih jauh, lebih dekat, lebih jauh ke Allah maksudnya, dan lebih dekat, lebih mendekat kepada Allah. Ketika
ketika Allah itu kita kembali pulang kepasrahan kita kepada Allah yang di luar nalar tadi, yang laisa kamislihi syai'un. Mendekat Allah. 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 Mendekat ketika dan pasrah kepada Allah ketika nafas keluar. Ini adalah level 3 Bapak Ibu. Dari sinilah nanti Bapak Ibu tempatnya mengalami keadaan kosong. Kalaupun tidak mengalami, tidak masalah. Kalaupun mengalami Bapak Ibu tidak perlu takut. Kan masuk di level 4 itu nafi isbat. Ketika tadi sudah dalam keadaan kosong ya, misalnya ketika itu yang ada hanya Allah, ketika nafas keluar Allah, yang ada adalah kekuatan Allah. Allah. Nafi isbat, nafas masuk yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar Allah, yang ada adalah kekuatan Allah. Nafi isbat. Nanti Bapak Ibu ketika keadaan kosong, nol, kemudian diteguhkan, dikukuhkan dengan yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, maka akan menjadi sebuah gelombang yang sangat besar dan kita menceburkan diri di lautan, menceburkan diri di gelombang tadi. Itulah sibgoh. Baik Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan DN-nya. Dilanjutkan, kalau masih harus mengulang di level 1, meluaskan kesadaran, atau sudah bisa masuk pada level kesadaran
laisa kamitslihi syai'un. Masuk level 2, menyebut nama Allah. Jadi semua kembali ke Bapak Ibu, mana yang dipelajari 1, 2, atau 3, atau 4. Dari saya cukupkan sekian, silakan Bapak Ibu dilanjut sampai selesai.